Oke, Tadi kan kita bahas, mantap. mungkin sebagian Ya, isu secara umum mungkin ya, ya, menanggapi, contohnya seperti aku yang ikutan greget, "Hah, kenapa Iya. harus diganti sih?" Gitu kan. hmm, Nah sekarang kita mungkin lebih, membahas sedikit lebih dalam mungkin Pelatih Raisa ya. baru nih ya, kan Iya. sekarang lagi hot topic ya, Betul. ya, Bung. Pelatih baru siapa sih? Kan kita juga udah bahas tentang masa lalu, sekarang kita Heeh. ngajak ke masa depan. ya, Betul. Nah, sekarang era Sinteyong udah berakhir, hmm, dan Patrick Kluivert juga udah berakhir nih. ya. Kedepannya seperti apa timnas Indonesia membutuhkan pelatih baru? Ya, kata Ketua Umum Pak Erik bahwa yang sudah berlalu biarlah berlalu, Iya. ya kan? Tidak perlu kita ungkit-ungkit, ya Betul. kan? STY oke, ya semua respect, dia sudah menaruhkan fondasi yang kuat, tapi itu sudah berlalu, Oke. ya. Patrick Kluivert juga sudah selesai, ya ambil langkah yang cepat untuk bisa bagaimana melihat arah sepak bola lebih maju ke depan. Jadi ya sudahlah, harus cepat-cepat move on lah. Iya betul. Ya kata Pak Erik, jadi jangan terlalu lama gitu kan. Ya, jadi sekarang yang harus dilihat ke depan, bagaimana membangun fondasi yang kuat dengan 2 pergantian pelatih sebelumnya. Ya memang harus lebih baik. Ya lebih baik apa yang harus lebih baik? Ya mencari pelatih yang berkualitas. Berkualitas seperti apa? Ya berkualitas tentunya ya jangan sampai itu ya, ini sama juga seperti Sintayong, sama juga seperti Patrick Kluivert. Harus itu di atas. Nah kalau bicara di atas, itu nama-nama itu harus top semua dengan CV yang oke, yang bagus. Dan saya sempat menanyakan ke Pak Erik, ya bicara kira-kira yang bagus di mana Pak Ketua? Kalau mau cari setelah era STY dan Kluivert ini. Saya coba untuk mancing, dia bilang belum ada Bung Ropan untuk bicara soal pelatih. Siapa yang akan mengganti? Jangan terlalu terburu-buru, mungkin beliau tidak mau seperti kemarin ya kesalahan lagi yang untuk ini. Oke, saya coba lagi masuk, mancing-mancing dikit, ya kan Vira dan Raisa. Kira-kira, Bung, ini di mana? Asia kah? Atau dari Eropa? Ya kan? Wah, pancing-pancing aja nih Bung Rowan ini kan. Ya udah kalau mau presentasi tertinggi ya memang harus Eropa. Itu yang dia bilang. Oke. Berarti kalau dari Eropa itu ya saya udah bisa bayangin kalau dari Eropa dengan klasifikasi pelatih yang kualitas, ini nggak main-main, sedang dipikirkan. Tapi kan tentunya harus memikirkan juga bayarannya kan, gajinya, Betul. kontraknya itu kan Betul. tinggi levelnya. Kalau STY dan Patrick Kluivert misalnya sebulan dapat 1,3 M gajinya misalnya, pasti dari Eropa bisa ada sebulan bisa 5 M tuh, ya betul, atau bahkan betul. lebih tinggi. Muncul lagi nama-nama kan sebelumnya ada Louis van Gaal ini akan datang berapa? Louis van Gaal tinggi itu setahun dia 75 miliar. Ya kan? Berarti bisa rata-rata tuh 7 miliar per bulan. 7 miliar lebih. Kalaupun ada nego-nego bisa 5 M. Tapi sudah terlalu tua. Van Gaal 74 tahun. Artinya sudah sakit-sakitan juga. Jadi ini akan berbahaya buat kita. Harus mencari kalau boleh di bawah 60. Itu kan lebih fresh. Lebih bagus. Ya, jadi misalnya STY 55 lah orang masih bilang kan kemarin. Tapi kan sudah nggak mungkin dengan dia, sudah nggak mungkin dengan Patrick Kluivert. Jadi kalau Pak Erik ada kode-kode halus bahwa ini dari Eropa, saya berpikir bahwa kalau Eropa ada Roberto Mancini juga enak. Ya dengan Pak Erik itu di Inter Milan, oke, Mancini bagus. Bawa Itali, Gliazzurri itu juara di Eropa, juara Euro. Jadi oke lah, memang dia dipecat di Arab setelah bermain Indonesia ada 1-1 di Jeddah lawan Arab di putaran ketiga. Tapi Mancini adalah pelatih yang oke, yang bagus. Kalau dia datang, top. Secara pemain oke, secara CV pelatih juga oke. Jadi, atau mungkin, ya kita nggak tahu ya, kalau dia bisa mendapatkan Jose Mourinho juga teman baik dari Pak Erik juga kan. Jose Mourinho oke lah, nggak usah terbantahkan lah. Dia punya rekor-rekor bagus-bagus, di Inter pernah bawa treble, jadi Chelsea juga pernah juara. Jadi semua yang dia tangani itu oke. Tapi kalau sedikit agak di bawah masih ada Mark van Bommel atau Giovanni Van Bronckhorst. Kenapa Giovanni Van Bronckhorst? Ini punya darah Maluku. Punya darah Ambon. Dan dia pelatih yang bagus di Rangers, dia juga sukses. Sekarang menjadi asisten pelatih bagi Arne Slot di Liverpool. Liverpool kan klub yang bagus. Nah dia ada di sana. Mestinya Gio ini akan jadi pelatih. Kalau dia kemarin datang, pada saat waktu Pak Erik itu tiba di Belanda pada Natal sebelum ambil Patrick Kluivert di akhir 2025, Giovanni Van Bronckhorst lebih enak jadi pelatih. Sayang memang dia nggak datang karena Natal. Yang datang cuma 1 orang, cuma Patrick Kluivert, sehingga Patrick Kluivert yang diambil. Kalau Gio datang mungkin Gio yang akan diambil dan itu bagus.
keren, lebih oke dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Nah untuk next nantinya, saya pikir Gio juga bagus. Oke. Jadi nggak ada masalah kalau Gio yang datang juga. Ini yang saya akan tunggu siapa kira-kira. Walaupun nama-nama sebelumnya yang beredar adalah Jesus Casas, Spanyol yang pernah melatih Irak, ya. Kemudian ada Timur Kapace katanya yang sukses bersama dengan Uzbekistan. Ini pelatih yang oke, atau ada dari Jepang katanya lebih cocok untuk bisa aja. Tapi kalau yang berkualitas jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung untuk bisa datang. Berarti sampai sekarang belum ada nama yang jadi kandidat ya Pak ya untuk calon pelatih baru timnas? Belum ada. Tapi yang beredar nama-nama kan banyak, termasuk yang bermain di Liga Super. Yang di Liga Super itu kan banyak. Misalnya ada Tavares yang mundur dari PSM, ya. Ada Boyan Hodak yang ada di Persib Bandung. Katanya ini boleh bagus ya, bisa. Kalau Boyan Hodak di Persib Bandung kan kita tahu bersama, back to back bersama dengan Maung Bandung membawa juara di Liga 1, sekarang sudah Liga Super. Betul. Tapi apakah akan dikasih oleh Persib Bandung misalnya, kan dia lagi juga bagus bersama dengan Persib Bandung untuk ikut di AFC Champions League 2, kemudian di Liga Super lagi bagus kan, ini yang agak sulit memang. Betul. Iya, Tavares mungkin lagi nganggur karena kemarin dia keluar dari PSM. Banyak ada yang recurring yang di Dewa United. Dari Belanda, tapi apakah akan diberikan? Nah, itu kan kita tidak tahu. Kalau dari dalam ini, semua nama bisa. Cuma kalau melihat dari kode yang dilakukan oleh Pak Erik bahwa ini dari Eropa, saya pikir ini pelatih yang bagus. Mungkin mereka lagi sedang digodok oleh PSSI saat ini, belum buru-buru untuk bisa diumumkan, harus ditahan-tahan dulu, sehingga ini yang nanti akan seperti bom mereka kasih, mungkin saja pada Januari. Kalau sekarang kan enggak, sehingga kita tidak ikut FIFA Matchday aja, tim nasional kita nggak bisa ikut. Itu diberikan kesempatan kasih ke tim U22 yang akan tampil di SEA Games. Mestinya kan dimanfaatkan di FIFA Matchday ini di bulan November 10-18. Karena nggak ada pelatih, masih ini, jadi tim nasional senior tidak bermain. Vira dan Raisa ya. Biar dikasih kesempatan ke adik-adik kita untuk tampil di SEA Games. Karena kita kan juara bertahan di SEA Games, dapat medali emas. Nah nanti di Maret tahun depan baru ada FIFA Matchday lagi, tim nasional akan ikut. Di sanalah baru pelatih kepala akan diumumkan mungkin di situ. Momennya, pelatih baru kita kan, yang misalnya pelatih baru, mungkin akan di situ diumumkan. Jadi tapi sebelum di Maret, bisa saja di Januari, seperti yang Patrick Kluivert kemarin kan 8 Januari 2025. Nah mungkin saja akan ikut seperti itu di Januari, sehingga dia punya waktu untuk mempersiapkan tim. Ya, kalau diumumkan di bulan Maret, itu nggak punya waktu dia untuk bisa di FIFA Matchday. Paling tidak di Januari atau di awal Februari, sehingga pelatih itu bisa melihat. Tapi kalau dengan nama-nama saat ini, siapapun pelatih itu sudah oke punya, tinggal dengan nama-nama yang bagus-bagus ya. Kita udah bahas pelatih nih, tapi dua nama yang Bapak sering sebut nih, Mancini dan Mourinho nih. Di antara dua ini, menurut Bapak mana yang paling cocok, yang paling realistis untuk memimpin menjadi pelatih timnas? Kan style-nya beda ya? Iya, dua-dua bagus ya. Bermain juga dengan pragmatis oke, apalagi Mourinho. Tapi kan masalahnya soal nantinya kontrak terlalu tinggi. Oh iya. Saya pikir mungkin Mourinho enggak. Ya, kalau Mancini masih memungkinkan. Cuma kita belum tahu sampai sejauh mana untuk ini. Kalau dengan Mourinho, kalau walaupun teman baik dengan Pak Erik, tapi kan karena kontraknya terlalu tinggi, akan sangat sulit. Kalau mau kasih gaji misalnya 10 M per bulan kan, itu agak sedikit ini. Kalau Mancini masih bisa ada nego-nego lah sedikit. Tapi kan tetap tinggi juga Mancini. Ya masih bisa ini. Cuma ya tergantung PSSI sejauh mana akan bisa melihat. Tapi yang pasti pelatih yang harus di atas Patrick Kluivert. Jangan lagi seperti Patrick Kluivert, akan berbahaya buat kita. Jadi CV yang bagus akan membuat, karena tim kita ini sudah istimewa sih. Menurut saya sudah mewah. Sudah ditakuti oleh tim-tim Asia lain yang kuat-kuat. Kalau dengan Arab kita hanya kalah 3-2, dengan Irak 1-0. Itu kan secara level sudah oke. Tinggal pelatihnya yang pas untuk menentukan pemain. Itu yang bagus. Karena pemain-pemain kita semua level udah jalan. Kecuali kita kalah misalnya dengan Irak 5-0, ya kan, kemarin kalah dengan Arab 3-4-0. Ya ini levelnya masih di bawah. Tapi dengan sudah seperti itu, saya rasa kita bisa untuk berbicara di Piala Asia. Karena Piala Asia nantinya untuk 2027 itu menjadi semacam target buat PSSI untuk membalikan lagi nama baik kita. Dan itu harapan itu ada di Piala Asia. Piala Asia di 2027. Karena dimulai di Arab itu di antara Januari dan bulan Maret. Jadi kesempatan itu dengan nama-nama yang ada saat ini, saya rasa kita bisa bersaing. Kalau yang sebelumnya di Qatar kita masuk ke 16 besar,
kalah lawan Australia, sekarang coba untuk masuk 16 besar lagi. Hmm. Syukur-syukur kita bisa ke 8 besar di Piala Asia. Iya, Itu Asia. menjadi target dari pelatih baru yang kita Iya, bahas Oke. ini. Pelatih baru nantinya akan ke sana untuk bisa membawa tim kita lebih bagus lagi. Gitu. Berarti ada waktu sekitar hampir setahun lah. Ya, setahun Iya, lebih dikit Bung lah ya. Setahun lebih dikit. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri segmen ini, Bung, Iya. ini mungkin pertanyaan orang awam dan aku pun Iya. pribadi Iya. ya. Itu biasanya tuh gaji pelatih untuk timnas Indonesia itu di range berapa sih, Bung? Terakhir nih pertanyaannya nih. Kalau kemarin kan Biasanya. masih di 1,3, ya gitulah. Kalau STY misalnya dengan Patrick kan. M. Tapi ya M per bulan loh. Per bulan. Per bulan. Kalau kita Oke. jadi dengan Van Hal kemarin itu saya bilang kan setahun 75, Ah. berarti kalau dipukul rata-rata bisa ya 7, sekian kan. Iya. Nah, untuk pelatih baru pasti akan di atas 3M per bulan. Per bulan. Akan 2 kali lipat dibandingkan dengan STY atau dengan Patrick Kluivert. Kenapa naik? Ya pasti kan karena berkualitas kan. Oh, Secara oke. CV bagus dan punya nama besar. Bahkan mungkin 5M bisa dapat ke sana. Per bulan. Per bulan ya untuk ya. Tapi tergantung dari nego-nego yang akan terjadi dengan PSSI. Kalau benar-benar yang memang pelatih yang oke, yang bisa membawa kita terbang tinggi. Jadi mesti jangan tanggung-tanggung. Betul. Kalau kita dapat lagi yang di bawah itu ya akan sulit. Nanti akan out lagi, tagar out lagi, outnya susah lagi kan buat kita. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau untuk Jangan berikut. tanggung. Iya. Makanya PSSI itu benar-benar berhati-hati ya. Hati-hati sekali. Untuk mencari mengumumkan aja sekarang mereka memang tenang, sabar, Mm-mm. ya tidak terburu-buru Tidak ya. mengulang sebelumnya. Jangan mengulang Iya, sebelumnya itu berbahaya. Oke. Jadi harus akan dibawa di rapat. Nah, jadi kalau untuk memilih, saya tambahkan di sini untuk memilih pelatih baru itu ada rapat nantinya antara Badan Tim Nasional, kemudian dengan Dirtek, dengan Pak Erik, baru setelah dapat berembuk mereka, nama-nama itu akan digodok di Exco. Exco lah yang akan memutuskan untuk mengetok ini siapa pelatih nantinya akan tampil. Jadi itu agak hati-hati mereka. Begitu kira-kira. Oke, berarti Oke. kita sudah sedikit mendapat mungkin bisa dibilang bocoran. Iya. Ada bocoran tipis-tipis. Bocoran tipis-tipis lah. Setahun lagi begitu. 2027 Piala Asia. Ditunggu ya. Iya.